Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Pagi ini kita akan membicarakan mengenai pemimpin suatu negara. Khususnya kita analisa adalah pemimpin di Indonesia, atau kita katakan seorang presiden di Indonesia. Indonesia ini adalah suatu negara yang multi etnis. Artinya ada etnis pribumi, artinya ada Jawa, ada Sumatera, Sulawesi, kemudian Kalimantan, Ambon, kemudian Nusa Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Barat, dan semuanya. Maaf kalau Sunda, suku Sunda, dan banyak lagi yang bermacam-macam. Di samping ada etnis keturunan Cina, berarti di sini adalah Tionghoa, kemudian keturunan Arab. Di sini ada banyak ulama keturunan Arab, dan banyak lagi pedagang keturunan Arab dan lain-lain. Jadi multi etnis, multi dimensi, multi sosiologi, ya, menurut saya. Jadi ini seperti Amerika, terdiri dari berbagai etnis yang menjadi, kalau semboyannya Amerika adalah melting potting, ya, melting pot, artinya melting pot, suatu tempat yang sudah menyatu berbagai etnis itu. Tetapi di Indonesia ini kita sebetulnya tidak berkeinginan membicarakan sara, suku, agama, dan ras. Itu adalah sensitif di Indonesia dengan berbagai aspek masing-masing suku, agama, dan ras. Kalau kita kuliti, maka akan ada sisi positif negatifnya tiap-tiap suku, agama, dan ras itu. Dan itu akan menyiangi atau menampakkan suatu perbedaan-perbedaan. Kalau perbedaan-perbedaan yang baik mungkin tidak akan menjadi masalah yang dikuliti itu. Tetapi kalau perbedaan-perbedaan itu adalah perbedaan yang jelek, maka akan sensitif. Walaupun itu sebetulnya mungkin benar. Jadi di negara Indonesia ini, karena terdapat berbagai multi etnis, maka untuk memilih pemimpin itu, khususnya adalah presiden, itu agak unik. Mereka memang tidak secara eksplisit tidak berbicara mengenai sara, karena itu eksplisit ya kalau dikemukakan. Tapi mereka bicara mengenai rasa. Rasa ini mungkin bisa diungkapkan, bisa disimpan dalam hati saja, atau bisa juga disimpan, tetapi perilaku kita di alam bawah sadarnya itu sudah menilai sesuatu itu, rasa itu, ada rasa terhadap sara, dan itu disimpan dalam hati. Kadang-kadang dalam hati, artinya di bawah alam sadar ya. Dan kemudian itu muncul dalam berbagai variasi, bisa tindakan dan sebagainya. Jadi kalau kita analisa kenapa tindakannya demikian,
Kita tidak boleh bicara, tapi ada rasa yang keluar. Manifestasinya adalah, implementasinya adalah melalui tindakan dan sebagainya. Mengapa kita membenci atau tidak berkenan terhadap suku A, agama A, ras A, dan sebagainya. Ini masalah. Kalau di negara yang homogen, yang bukan multi etnis, misalnya di Jerman, katakanlah di Jepang, ya, di Korea, itu tidak ada masalah. Di Cina, ya, mungkin tidak ada masalah. Karena mereka homogen, artinya semua itu tidak ada, rasa itu sudah sama, ya. Rasa itu sudah sama di dalam homogenitas itu. Jadi mereka memilih pemimpin, ya, bisa merit system, bisa performance, dan sebagainya, semuanya ada. Tapi di negara yang multi etnis seperti Indonesia, Amerika, kalau Amerika sebetulnya beda ya, multi etnisnya itu mereka dikuasai oleh mayoritas. Mayoritasnya adalah orang keturunan Inggris, ya, Eropa. Jadi budayanya pun mereka, culture-nya pun adalah culture Eropa yang dominan. Ya, culture Eropa. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Kita pelan-pelan ya kita analisa. Kita nggak usah jauh-jauh lah, kita lihat negara Suriname. Suriname itu juga multi etnis. Ada suku Jawa yang betul-betul dari zaman penjajahan tahun 1800 sekian transmigrasikan atau dipindahkan ke sana oleh Belanda, oleh negara Belanda, sehingga menyatu di sana. Bagaimana memilih presiden di Suriname itu atau pemimpin di Suriname itu? Padahal ada suku Jawa yang kuat. Ya. Ada suku-suku lain, tetapi di sana itu adalah suku Jawa itu menjadi tidak dominan di dalam kepemimpinan, karena ada suku-suku lain yang lebih dominan dan speak out, bisa mengutarakan sesuatu secara gamblang, sehingga akhirnya memang suku Jawa di sana tidak terpilih ya sebagai presiden, paling menteri dan sebagainya. Jadi di situ walaupun kuat budayanya di sana, karena negara itu negara yang relatif kecil ya, sehingga tidak terjadi kompromi, artinya ya dipilih yang dominan aja. Mana yang dominan? Etnis apa yang dominan di Suriname, itulah yang akan jadi presiden. Karena rasa itu tidak lebih dominan daripada sara. Sara itu eksplisit ya, tapi kalau rasa itu tidak. Jadi di sana tentu saja siapa yang bisa mendominasi itu maka akan menjadi pemimpinnya atau presidennya. Ini Suriname. Kembali ke Indonesia lagi. Indonesia ini multi etnis. Sara tidak bisa eksplisit kita kemukakan. Ini mungkin kalau untuk berapa ratus tahun yang akan datang, sara ini menjadi tidak relevan karena betul-betul melting pot, artinya sudah menyatu berbagai etnis, berbagai suku dan sebagainya.
Dan itu kekuatan kita yang multi etnis itu, sehingga bisa merdeka itu. Itu kekuatan daripada multi etnis itu sebetulnya lebih kuat sebetulnya terhadap benturan macam-macam ya. Kalau mungkin itu kena satu ya mati semua. Tetapi kalau multi etnis itu memang terjadi pertentangan, pertikaian dan sebagainya. Tapi di dalam pertikaian, pertentangan tersebut juga kuat. Ya, juga kuat. Cuman dia rate-nya untuk maju itu bersama-sama itu memang agak kurang daripada negara yang homogen ya, seperti Cina dan sebagainya untuk kemajuannya. Nah, di dalam negara seperti Indonesia ini, itu yang dominan itu sebenarnya ada pribumi, ya, kemudian ada etnis Tionghoa, kemudian ada etnis Arab, ya. Kemudian ada etnis India yang sekecil ya, itu ya. Maka di sini ada seolah-olah ada dua potensi yang kuat, ya, yang speak out, yang gamblang, artinya mengungkapkan suatu itu yang budaya mereka, budaya turunan etnis Cina maupun turunan etnis Arab, itu akan speak out, berani untuk mengemukakan sesuatu itu, berkata-kata, ya, kuat, berani. Ini kita bukan bicara etnis Arab sebagai agamanya ya, tapi memang individunya, artinya etnis Arabnya, turunannya. Itu memang kuat. Ya. Artinya kalau terjadi apa-apa dia bicara berani. Etnis Cina juga demikian. Kalau ada apa-apa dia bicara berani, mengumumkakan. Sampai mati pun dia akan kekeh dengan budayanya, artinya pendiriannya. Demikian juga etnis Arab, dan itu speak out, bisa dikeluarkan. Beda budaya yang ekstrim ya, pribumi Jawa misalnya. Pribumi Jawa ini tidak speak out, introvert ya. Jadi dia memang dipendam, disimpan dalam rasa. Tidak pernah dia mengungkapkan sesuatu itu speak out. Nah, itu budayanya ya. Bukan rendah diri ya, tapi memang dia memang sudah tercipta seperti itu. Bisa juga rendah diri, tetapi rendah diri itu kan karena apa? Karena dia memandang sesuatu itu tidak sempurna. Berbagai hal itu tidak sempurna, sehingga tidak layak dia speak out. Bisa jadi akhirnya hasilnya ada rendah diri. Tapi sebetulnya rendah diri itu bukan maksudnya, tetapi dia adalah menyatakan diri bahwa dia itu lemah terhadap berbagai masalah. Jadi dia itu tidak sempurna, sehingga dia silent. Pada umumnya ini yang ekstrem ya, tapi ada suku misalnya Minang, Batak, dan sebagainya. Itu lebih tingkatnya adalah lebih lebih progresif daripada suku Jawa. Mereka speak out bisa. Ya, hitung-hitungan bisa. Kemudian yang lain ada lebih kurangnya ya, ada yang lebih dari suku Jawa dalam hal speak out ya. Misalnya Kalimantan juga ya. Kira-kira seperti itulah, tidak terlalu ekstrim ya. Ambon, Sulawesi mungkin lebih tinggi ya, sama dengan
Kalau kita penelitian, saya kira itu bisa kita lihat ukuran-ukurannya. Ukuran spesifiknya adalah speak out ya. Berbicara sesuatu mengenai sesuatu hal. Ambon, kemudian Papua, ya, NTT, NTB, Bali dan sebagainya. Mungkin Bali adalah, coba diteliti, mereka Bali lebih mediocre, artinya lebih benar-benar hampir sama ya dengan Jawa. Dia dalam rasa. Tapi ada sedikit, itu kita ada ukuran-ukurannya ya. Jadi ada, kalau saya katakan mungkin diteliti adalah feeling vector. Vektor itu adalah arah daripada axis XY axis ya, dengan feelingnya. Feelingnya itu bagaimana? Bervariasi. Berbagai suku di Indonesia ini. Kalau sudah demikian, maka siapa yang dominan? Artinya yang speak out-nya keras. Katakanlah di Indonesia ini yang speak out itu adalah suku Cina, ya, suku Tionghoa, dan bukan suku ya, itu turunan Arab ya. Turunan Tionghoa, turunan Arab itu memang mendarah dagingnya itu kuat. Ya. Kuat DNA-nya itu untuk speak out, untuk tidak suka atau suka, itu terlihat sekali. Akibatnya kita, apalagi di Indonesia ini, kita dilarang berbicara mengenai sara, suku, agama dan ras. Tadi saya kemukakan kalau kita akan teliti lebih jauh, kita gali lebih dalam lagi, itu akan menimbulkan perbedaan-perbedaan yang menyakitkan antar suku, etnis, dan agama. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, kalau misalnya nanti kita memilih seorang turunan, walaupun itu sudah lama ya lahir di Indonesia dan sebagainya, suku etnis turunan Cina atau Tionghoa di Indonesia, walaupun sudah lahir di sini, turunan di sini, kakek nenek di sini, demikian juga Arab, ya, sudah lahir di sini, kakek neneknya di sini, pokoknya seperti lahir di Indonesia ya, di bumi Indonesia ini, itu tidak melepaskan daripada rasa, ya, rasa. Misalnya ada dicalonkan presiden dari turunan Cina atau Tionghoa, ya, tentu saja satu lagi turunan Arab akan protes, bukan bisa protes, speak out ya, artinya berbicara, bisa ya, seperti itu. Bisa juga, apalagi kalau memang calon pemimpin itu dirasakan tidak adil, ya, itu makin apa itu ya, makin progresif, agresif lagi untuk melawannya. Demikian juga sebaliknya, kalau etnis turunan ya pribumi dari turunan Arab yang dicalonkan jadi presiden, ya katakanlah di Indonesia misalnya Pak Anies ya, walaupun dia secara demokrasi itu adalah memang tidak ada kendala di Indonesia ini untuk mendudukkan seorang presiden dari etnis manapun asal dia warga negara Indonesia, apalagi di dalam amandemen Undang-Undang Dasar ya, itu presiden itu tidak harus asli Indonesia, maka sah-sah saja mencalonkan dari turunan etnis Cina atau Tionghoa, kemudian etnis turunan Arab, itu sah-sah saja dan legal.
Tetapi itu tadi, ada rasa dalam diri. Kalau yang maju dicalonkan jadi presiden adalah turunan etnis Cina atau Tionghoa, ya kalau di sana dia disebut turunan etnis Cina, tapi kalau sudah di Indonesia disebut Tionghoa, ya halus seperti suku Padang sama Minang. Minang itu lebih halus ya daripada suku Padang. Ini analoginya ya. Atau juga suku Batak dengan suku Tapanuli, itu kan lebih halus Tapanuli daripada Batak. Itu penyebutan Cina dan Tionghoa itu seperti itu aja sebetulnya. Kemudian Arab. Kalau yang dicalonkan jadi presiden itu seorang dari turunan etnis Tionghoa atau etnis Cina di Indonesia Tionghoa, maka yang speak out adalah yang etnis turunan Arab di Indonesia. Bangsa Indonesia turunan Arab. Maka dia akan speak out. Apalagi kalau yang dicalonkan jadi presiden dari etnis atau Tionghoa tersebut adalah tidak adil track recordnya. Wah, apalagi seperti itu, maka bangsa Indonesia turunan Arab ini akan mengulitinya dari segi macam-macam, bisa dari agama dan sebagainya. Tapi itulah. Sebaliknya kalau etnis atau bangsa Indonesia turunan Arab ini yang dicalonkan jadi presiden, misalnya Pak Anies gitu misalnya, itu maka tentu saja yang akan speak out, yang akan memprotes atau tidak suka itu etnis turunan Cina. Ya. Karena mereka yang bisa speak out untuk melawan. Kalau yang pribumi kan rasa, bukan sara. Yang dikemukakan tidak bisa dia mengemukakan sara, tapi rasa disimpan di sini. Inilah masalahnya. Permasalahan yang ada. Di dalam negara seperti ini, ada yang dominan, yang kuat, artinya yang nyerocos terus gitu ya, menentang keadaan. Yang ini kalau jadi ini begini, yang ini jadi ini begini. Itu yang terjadi kompromi secara alami. Orang yang, seorang calon yang silence, tidak bisa speak out. Ya ini begini, etnis Tionghoa boleh ya, turunan Arab juga nggak apa-apa, demokratis. Yang bisa mengumpulkan seperti itulah yang akan terpilih, karena itu kompromis. Kompromis. Dari segi agama, dari segi ini semuanya kompromis. Belum tentu kalau Islam kuat ya, Islamnya bagus, tapi dia etnis turunan Arab, itu agak sulit. Karena satu yang speak out akan menentangnya, yang dominan ya. Itulah dia permasalahan yang ada di negara kita, di Indonesia ini. Kalau India tentu saja agak enggak ini ya, itu belum sampai kepada tingkat kepemimpinan nasional. Akhirnya kompromi, maka siapa yang dipilih itu adalah orang yang silent, yang tidak bisa speak out. Kalau speak out itu kan sudah tercatat di dalam eksplisit mengemukakan sesuatu. Tapi yang tidak speak out ini diam-diam. Ya, makanya kompromi. Kompromi itu selama ini adalah presidennya adalah orang Jawa. Karena memang sifat orang Jawa itulah tidak speak out, ya, tidak bisa eksplisit. Ngomongnya itu tidak bisa eksplisit. Omongan ini seperti pedang ya. Jadi kalau sudah dikeluarkan dan itu terbukti bahwa dia itu terbukti punya persepsi atau sikap terhadap sesuatu itu eksplisit, jelas. Ada jejak, ada buktinya.
apalagi ada jejak digitalnya mungkin zaman sekarang ya. Itu dia. Sehingga memunculkan tokoh-tokoh Jawa, bisa juga Sumatera, ya, Batak, Minang, Palembang, ya, Kalimantan, Sulawesi. Ya. Sulawesi ini unik, menurut saya. Bugis dan sebagainya itu yang lebih speak out ya, lebih speak out dibandingin yang lainnya, yang maksudnya Jawa dan sebagainya atau Minang dan sebagainya. Akibatnya B.J. Habibie pun di dalam menjelaskan dirinya, ya, itu dia mengungkapkan bahwa dia dekat sekali dengan orang Jawa dan sebagainya. Sebetulnya itu untuk mengangkat dirinya agar bisa diterima di dalam kubu-kubu yang eksplisit ini. Yusuf Kala secara terang-terangan menyatakan bahwa dia tidak akan bisa menjadi presiden karena bukan orang Jawa. Seperti itu ininya, pendapatnya. Ya. Jadi itulah permasalahannya. Bukan kita bicara sara, tetapi kita bicara rasa. Rasa itu memang dipendam. Kalau kita bisa secara eksplisit, bisa menggunakan secara eksplisit, itu maka kalau ada yang mengcounter eksplisitnya itu menjadi stuck. Tapi dipilih kompromi suku yang bukan suku ya, orang yang punya, orang yang silent, yang diam, yang nurut, sepertinya begitu. Dari sisi A, dari sisi B yang bertentangan, ini kompromi. Sehingga akhirnya lari ke Jawa lagi. Karena orang Jawa itu adalah orang yang, mereka bukan tidak punya pendirian ya, tetapi memang silence. Bisa diterima komprominya bisa diterima dari pihak A atau B yang bertentangan. Di sini masalahnya di Indonesia itu. Kalau Anies dicalonkan jadi presiden, pasti yang menentang dari suku atau etnis Tionghoa di Indonesia ini. Bangsa Indonesia keturunan Cina atau Tionghoa. Kalau ekstremnya misalnya ada etnis Tionghoa, bangsa Indonesia Tionghoa, ekstrimnya Ahok misalnya gitu, maka yang akan menentang keras sebetulnya adalah bangsa Indonesia turunan Arab. Ditambah lagi misalnya ada rasa ketidakadilan dalam person Ahok misalnya. Wah, itu bukan hanya etnis Arab ya, tapi etnis semuanya, suku semuanya. Tapi suku suaminya itu juga tidak bisa eksplisit ya menyatakan, karena memang mereka bicara itu adalah rasa. Sehingga secara kompromi mereka akan memilih sesuatu yang yang bisa mengalah kepada kedua belah pihak. Ini kira-kira poinnya. Ya. Bekal untuk memilih pemimpin atau presiden Indonesia masa akan datang. Walaupun sebetulnya yang saya kemukakan tadi mungkin, wah itu nggak bisa, negara demokrasi tidak seperti itu. Iya betul, negara demokrasi tidak seperti itu. Kalaulah bisa di dalam multi etnis ini memegang teguh mengenai demokrasi, itu bisa berjalan. Tetapi itu kan hanya ada di dalam
cita-cita saja ya demokrasi ini yang ada di Indonesia ini. Seperti contohlah pemilihan presiden tahun 99 ya, yang waktu itu masih dipegang oleh MPR ya, untuk memilihnya. Itu demikian juga antara pemenang pemilu 99 PDIP atau umumnya Megawati Soekarno Putri. Tapi mekanisme di dalam pemilihan presiden bukan one vote one man ya, artinya seperti sekarang pilih langsung, tapi melalui perwakilan di MPR. Maka ada poros tengah. Sebetulnya tidak bisa mengatakan secara eksplisit itu Megawati tidak bisa jadi presiden karena mungkin dari segi agamanya ya. Ini tidak demokratis ya sebetulnya. Agamanya demikian atau pendukungnya demikian dan sebagainya. Maka ada poros tengah yang mengkhawatirkannya. Maka dipilihlah Gus Dur. Kompromi. Ya. Karena Gus Dur adalah cendekiawan Islam mungkin ya. Dan kemudian dia bisa juga berbahasa Inggris mungkin ya. Dan sebagainya. Artinya ada kelebihan-kelebihan yang walaupun maaf beliau juga saat itu tidak bisa melihat, kemudian ada kendala-kendala, dipilihlah itu karena kompromi. Jadi belajar dari permasalahan-permasalahan dan analisa yang sederhana ini perlu sekali analisa ini kita atau hipotesa ini kita teliti lebih lanjut ya. Kalau itu sudah dilakukan, maka ada peta jalannya ke depan itu pemilihan presiden ini. Sebetulnya bisa demokratis ya. Tetapi kendala-kendala seperti inilah yang terjadi. Kita bicara dari sisi lain. Kalau pemilihan presiden one man one vote ya, saat pemilihan langsung, apalagi sekarang pemilihan langsung itu pemilihan presiden dan legislatif jadi satu serentak, maka proses-proses ini itu rawan direkayasa. Seperti kemarin ada threshold 20% yang sudah tahu mungkin ya, itu adalah thresholdnya bukan dari pilihan legislatif 2019, tetapi pilihan legislatif tahun 2014. Logikanya memang tidak masuk akal. Nah, itulah cara-cara seperti itu akan diusahakan ya untuk untuk menyiasati rasa yang sudah dikemukakan menjadi eksplisit. Jadi menyiasati, engineering sebetulnya ya, merekayasa dalam arti bisa dimaklumi ya. Maksudnya ilegal tapi legal yang dimaklumi, suatu yang ilegal tapi enggak dimaklumi karena ada persetujuan dari wakil-wakil rakyat dan sebagainya. Itu menyiasati suatu keadaan. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai rasa, itu sebetulnya cara demokrasi ini tidak relevan. Karena pasti akan timbul pertentangan pihak-pihak yang dominan dan ingin berkuasa. Sehingga timbullah cara-cara rekayasa, siasat dan sebagainya. Itulah kira-kira uraian dari saya mengenai
bunga rampai permasalahan pemilihan presiden di Indonesia ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.